Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, shift 3. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang sistem registrasi mata kuliah dengan menggunakan sistem online dengan menggunakan website IGADIS. Dalam proses registrasi mata kuliah ini, di sini terdapat mahasiswa dan dosen wali sebagai stakeholder yang nantinya mempunyai peran masing-masing. Di sini mahasiswa akan menginputkan data user, kemudian mengisi kuesioner dan menginputkan data registrasi mata kuliah mereka. Dan di sini dosen wali berperan sebagai approval untuk melakukan ACC registrasi mata kuliah sehingga mahasiswa dapat melanjutkan proses untuk mencetak KSM. Dan di sini ada proses registrasi mata kuliah yang akan di breakdown lagi menjadi level-level selanjutnya, level 1 dan level 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya Hasbi. Oke, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dilakukan oleh saudari Rizky. Nah, dia di sini kita akan menjabarkan lagi mahasiswa setelah mahasiswa menginputkan data melalui IGADIS, kemudian dia di sini nanti akan dijabarkan lagi di login IGADIS. Mahasiswa setelah login IGADIS dia menginputkan data user. Nah, data user ini akan menjadi hasil. Nah, kemudian mahasiswa melakukan input kuesioner. Mahasiswa melakukan input kuesioner di sini dan kemudian mahasiswa memasukkan data kuesioner dan akhirnya didapatlah data kuesioner yang diterima dari mahasiswa. Kemudian selanjutnya setelah mahasiswa mengisi data kuesioner, mahasiswa menginputkan mata kuliah. Nah, di sini mahasiswa menginputkan mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa itu sendiri dihasilkan di sini. Kemudian mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa itu dikirim ke dosen wali. Nah, kemudian dosen wali akan meng-ACC atau meng-approve permintaan dari mata kuliah yang telah dipilih oleh mahasiswa. Nah, lanjut lagi. Jadi dari sini ada proses login IGADIS. Nah, di proses 1.1 ini bakalan kita breakdown lagi diagramnya. Jadi seperti ini. Jadi di sini mahasiswa diharuskan untuk membuka website IGADIS terlebih dahulu, dan dalam website IGADIS itu mahasiswa akan diminta untuk menginputkan ID dan password mereka. Jadi setelah ID dan passwordnya sudah diinputkan, datanya akan tersimpan di dalam data user. Ya, lalu saya akan melanjutkan penjelasannya. Kita di sini lalu masuk ke yang pilih mata kuliah yang ini. Nah, lalu di breakdown si prosesnya ini akan menjadi seperti ini. Nah, dari si kuesionernya ini nantinya akan menjadi inputan apakah dia berhak untuk memilih matkul atau tidak. Nah, setelah dia mengisi kuesioner, dia akan memilih mata kuliah. Nah, di mana si mata kuliah ini nantinya akan mahasiswa yang input matkul ini. Nah, lalu setelah mata kuliah di input, dia akan masuk sebagai data mata kuliah yang tersimpan di sistemnya. Lalu
setelah mata kuliah terpilih, maka si mahasiswa ini mengajukan permohonan ACC untuk ke dosen wali untuk meng-ACC dari registrasi mahasiswanya ini. Nah, setelah dia melakukan permohonan ACC, maka nanti dibaca oleh dosen wali. Nah, dosen wali akan membaca apakah dia memenuhi syarat atau enggak. Nah, di sini kalau dia memenuhi syarat, maka update status registrasi. Di sini dosen ACC registrasi dari si mahasiswa ini. Nah, setelah di ACC, lalu ke sini si mahasiswanya itu sudah statusnya terupdate atau pemilihan matkul telah di ACC. Nah, lalu setelah pemilihan matkul di ACC, di sini akan statusnya berubah menjadi status registrasi telah selesai. Nah, baru setelah selesai mahasiswa mencetak KSM. Nah, namun apabila si dosen wali ini tidak meng-ACC dari si registrasinya, maka si mahasiswa ini harus pilih matkul ulang atau regis ulang. Lalu dia akan melakukan proses yang sama seperti sebelumnya. Udah.